di sini saya akan menjelaskan beserta teman saya terkait skenario accounting and finance. Nah, ini merupakan bagian dari presentasi final project di perusahaan Colourbox, yang mana di sini akan terfokus ke skenario accounting and finance. Skenario di sini akan terbagi menjadi dua, yaitu skenario full cycle dan juga pribadi, teman-teman. Untuk skenario full cycle-nya akan berhubungan dengan modul-modul yang lain seperti inventory, purchase, dan lain sebagainya. Sedangkan skenario pribadi ini yaitu pribadi dan tidak berhubungan dengan modul yang lain. Selanjutnya yaitu terkait modul ekstra. Namun sebelumnya kita akan menjelaskan terkait fitur-fitur apa sih yang akan diperlukan di skenario ini. Namun mungkin untuk itu kita akan pelajari langsung modulnya. Nah, sekarang kita akan pelajari terkait modul ekstra yang kita gunakan. Nah, yang pertama ada OD16 Accounting Units. Nah, ini merupakan accounting dashboard dari OD16 yang akan berfungsi dalam menjalankan kegiatan akuntansi dengan lengkap sesuai dengan kegiatan transaksi Colourbox. Yang kedua terkait OD16 Accounting Financial Report yang akan berfungsi dalam pembuatan dari laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK. Dan yang ketiga adanya OD16 Fiscal Years and Log Dates yang akan berfungsi dalam mencegah user melakukan posting jurnal pada tanggal yang sudah melewati periode atau tanggal akhir tahun fiscal. Selanjutnya ada OD16 Recurring Payment yang akan berfungsi dalam memungkinkan melakukan pembayaran berulang dalam transaksi. Nah, ini biasanya dilakukan di pembayaran atau customer sebagai pelanggan. Nah, yang selanjutnya ada OD16 Asset Management yang berfungsi dalam melakukan manajemen aset. Lalu ada Budget Management yaitu terkait manajemen atau pengelolaan budget. Dan yang terakhir adanya Invoicing yang bertujuan dalam melakukan kegiatan invoicing, payment, dan lainnya yang terjadi di perusahaan Colourbox. Nah, untuk selanjutnya ini terjadi suatu skenario accounting and finance terkait full cycle atau yang berhubungan dengan skenario yang lain. Nah, yang mana bunyinya setelah melakukan pembelian, pihak purchase akan memberikan informasi bahwa pihak accounting harus melakukan pembayaran atas transaksi di atas. Pembayaran kali ini dilakukan satu kali secara lunas yang dibayarkan pihak bank dengan rincian bill sebagai berikut. Nah, yang pertama ada fixed charge dengan jumlah 30 dengan unit price-nya 20.000 dengan tax-nya 11% dengan jumlah 600.000. Lalu ada basic hoodie sweatshirt dengan jumlahnya 15 dengan harganya 125.000 dengan pajaknya 11% dan juga totalnya 1.875.000. Yang mana jumlah tanpa pajaknya 2.475 dengan tax-nya 272 sekian dengan total 2.747 sekian. Nah, yuk langsung saja di OD kita. Nah, untuk melakukan suatu pembayaran yang dilakukan pada vendor H&M, maka kita bisa masuk ke accounting kita, lalu kita bisa klik vendor dan kita pilih bill untuk membuat suatu bill baru. Nah, sebelumnya kita sudah membuat bill baru, teman-teman. Untuk membuat bill baru kita bisa klik new, dan karena di sini saya sudah membuat suatu bill, maka kita bisa masuk saja. Dan di sini untuk vendornya yaitu H&M. Untuk produknya seperti ini ada fixed scarf dan juga ada basic hoodie sweatshirt. Nah, untuk kuantitasnya 30 dengan price-nya 20.000 dengan tax-nya 11%, totalnya 600.000. Lalu untuk selanjutnya pada basic hoodie sweatshirt kuantitasnya 15, price-nya 125.000 dengan tax-nya 11%, totalnya 1.875, yang mana untaxed amount atau jumlah tanpa pajaknya sebesar 2.475.000 dengan tax-nya 272 sekian dengan totalnya 2.747.250. Nah, setelah itu kita bisa klik confirm, lalu kita bisa klik register payment untuk melakukan pembayaran. Nah, di sini tadi ada tulisan langsung lunas, teman-teman. Jadi kita bisa klik langsung create payment untuk membuat suatu payment yang baru. Nah,
sehingga ini sudah dilakukan paid atau sudah terbayarkan teman-teman. Nah selanjutnya yaitu terkait skenario pribadi ya teman-teman, yang mana bunyinya yaitu pada tanggal 20 Mei 2022 akan dilakukan pembayaran kepada vendor atas pembelian barang yang dilakukan oleh bagian purchase, yang mana pembayaran ini ditujukan kepada vendor Gilbrief atas transaksi pada produk berikut. Yang mana yang pertama ada long dress sleeve dengan kuantitasnya 25 dengan unit price-nya 75.000. Dan yang kedua ada long sleeve printed piyama set dengan jumlahnya 17 dengan unit price-nya 90.000. Sehingga setelah melakukan pembayaran, pihak accounting ini akan melakukan rekonsiliasi atas transaksi yang telah dilakukan. Nah, yuk langsung saja kita ke ordernya. Nah, yang pertama yaitu kita akan melakukan create bills, yang mana bisa kita klik vendor dan kita pilih bill untuk membuat suatu bill baru. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat bills terkait Gilbrief. Nah, ini ya teman-teman, kita bisa klik. Di sini kita bisa klik new ya untuk membuat sebuah vendor bill yang baru. Nah, di sini untuk vendornya kita bisa pilih yaitu vendor apa saja. Setelah itu ini produk-produknya dengan akunnya seperti ini, kuantitasnya 25, harganya 75, tax-nya 11% dan totalnya 1.875. Kalau ada long sleeve printed ini, yang mana totalnya yaitu 3.779.550.000. Setelah itu yang selanjutnya yaitu kita akan membuat rekonsiliasi, yang mana di sini kita bisa klik seperti huruf I ini teman-teman, kita bisa klik. Nah, di sini untuk melihat nama-namanya. Nah, di sini terdapat kode unreconciled, berarti ini belum direkonsil. Yang mana memonya yaitu PBNK ini, yang mana belakangnya 0003. Nah, itu kita bisa masuk ke menu reconcile untuk membuat suatu reconcile. Nah, di sini ini sudah ada terkait Gilbrief-nya teman-teman. Nah, yang tadi itu yaitu belakangnya 003. Nah, ini sebenarnya kita bisa klik search terkait Gilbrief, lalu kita bisa klik nih apa aja yang diperlukan. Nah, untuk selanjutnya ada ini ya teman-teman, kita bisa klik seperti ini. Lalu kita bisa klik reconcile untuk membuat suatu reconcile yang baru. Nah, di sini sudah terjadi rekonsiliasi atas vendor Gilbrief. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita beralih ke skenario selanjutnya. Skenario yang selanjutnya yaitu pada tanggal 25 Mei 2023, Colorbox menerima pembayaran dari customer atas tagihan yang telah dikirimkan sebelumnya oleh pihak accounting pada tanggal 16 Mei 2023, yang mana dilakukan oleh customer Lifehair sebesar 1.110.000 dengan sudah termasuk PPN sebesar 11% dengan rincian pembelian produk sebagai berikut. Yang mana yaitu dengan pembayaran crop denim jaket dengan kuantitasnya 10 dengan unit price-nya 100.000 dengan totalnya 1 juta. Kita bisa beralih ke produk kita. Nah, untuk melakukan pembayaran terkait Lifehair, kita bisa masuk ke invoice teman-teman. Kita bisa klik invoice-nya. Nah, di sini untuk membuat suatu invoice yang baru, kita bisa klik new. Nah, karena di sini saya juga sudah membuat suatu invoice, maka kita bisa klik yang sudah terbuat. Nah, ini untuk invoice-nya sudah terpost ya teman-teman, yang mana customer-nya yaitu Lifehair, alamatnya di Tangerang, kita tulis invoice-nya, brands, Paymail Friends, Qjet, dan juga jurnalnya. Nah, untuk produknya kita bisa klik crop denim jaketnya, akunnya apa, kuantitasnya 10, price-nya 100.000 per pieces-nya, tax-nya 11% dengan totalnya 1 juta. Itu kita bisa klik confirm dan juga melakukan suatu pembayaran.
Yang mana di sini sudah ada paid, yaitu sudah terbayarkan teman-teman. Nah, apabila kalau kita ingin melakukan suatu payment atau pembayaran, maka kita bisa klik vendor dan pilih paymentnya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa membuat suatu payment terkait pembayaran yang ingin kita lakukan, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita beralih ke skenario yang ketiga. Nah, untuk selanjutnya yaitu terkait pada tanggal 29 Mei, Powerblock membayar beban listrik telepon dan internet kepada PT PLN masing-masing sebesar 500.000. Nah, kita bisa kembali ke audio untuk melakukan simulasi skenario ini. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan vendor payment dan saat ini juga kita juga akan melakukan suatu pembayaran. Nah, sebelumnya kita akan melakukan create vendor bill, teman-teman. Yang mana di sini saya juga sudah membuatnya. Kita bisa masuk saja ya, teman-teman. Nah, di sini sudah terbayarkan karena juga sudah ada payment. Cara membuatnya sama seperti sebelumnya, kita create vendornya, bill date, branch, accounting date, timer reference, due date, dan juga jurnalnya. Kita bisa isi terkait biaya listrik toko, biaya telepon, biaya internet, dan untuk akun-akunnya juga kita bisa pilih untuk kuantitasnya dan juga price-nya yang mana totalnya 1.500.000. Nah, selanjutnya kita akan melakukan suatu payment atau pembayaran dengan klik vendor dan pilih payment. Nah, di sini juga sudah membuat, kita bisa klik ini ya teman-teman. Nah, di sini kita juga sudah melakukan pembayaran, karena kita bisa klik payment type, vendor, amount, date, dan juga memonya. Nah, di sini juga sudah ada bill-nya. Untuk bill-nya kita bisa klik. Bill ini akan berhubungan terkait bill ini atau vendor bill yang sebelumnya. Nah, ini juga sudah ada journal entry-nya, yang mana otomatis akan dilakukan. Nah, untuk jurnalnya yaitu pembayaran terutang dan juga pada hutang usaha atau hutang usaha pada bayaran terutang, karena ini kita menyesuaikan terkait debit dan juga kreditnya teman-teman. Nah, untuk ini juga sudah kita lakukan rekonsiliasi, yang mana ini terjadi secara otomatis teman-teman. Nah, ini untuk rekonsiliasinya. Lalu, apabila kita ingin membuat suatu jurnal yang baru tanpa membuat suatu payment atau vendor bill yang mana kita ingin membuat suatu jurnal yang manual, maka kita bisa klik journal entries untuk membuat suatu jurnal yang baru. Nah, di sini saya juga sudah membuat suatu jurnal baru ya teman-teman terkait PT PLN ini. Nah, ini teman-teman kita bisa klik. Ini saya sudah membuat suatu journal entry yang baru, yang mana ini dilakukan secara manual tanpa terhubung dengan vendor bill atau payment. Nah, ini kita bisa isi akun-akunnya dan juga akun debit kreditnya. Setelah itu kita bisa klik. Nah, untuk selanjutnya, karena skenario-nya sudah selesai, kita bisa masuk ke fitur-fitur apa aja sih yang digunakan di modul ini. Nah, di sini ini merupakan accounting dashboard-nya, yang mana di sini ada customer, ada vendor, ada accounting, ada follow up, ada reporting, dan juga ada configuration. Untuk customer ini yaitu berisikan terkait menu-menu invoice, credit notes, payment, product, dan juga customer. Untuk vendornya ada bill, refund, payment, produk, dan juga vendor. Untuk accountingnya ini digunakan untuk keperluan terkait pembukuan, pengkisaran, atau perhitungan dari kegiatan akuntansi. Lalu untuk follow up ini berisikan terkait cara-cara atau yang berhubungan dengan modul-modul sebelumnya terkait letter, bill manual, flow, dan juga follow up analysis. Lalu ada reporting, ini berhubungan terkait laporan-laporan, pembuatan financial report, partner report, audit report, daily report, dan juga pengelolaan atau manajemen.
Selanjutnya yaitu ada configuration yang berisikan terkait setting, invoicing, accounting, payment management dan lainnya, yang mana ini berisikan terkait setting atau pengaturan-pengaturan yang telah terlihat. Mungkin cukup itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.